Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Hilman dengan NPM 2408 10 10 185 dan saya dari Prodi Informatika dari kelas Agama Islam G743. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan pendapat saya tentang video Guru Gembul yang membahas tentang agama dan pemikiran dari seorang Coki Pardede sebagai seorang ateis. Oke, di video kali ini Coki memberikan pendapatnya terhadap ateis dan kenapa dia memilih ateis. Di sini saya akan mengambil beberapa poin-poin penting yang saya tangkap dari video tersebut. Oke, poin yang pertama adalah di sini Coki percaya bahwa ada makhluk yang menciptakan dan lebih percaya pada teori-teori sains yang menurut dia relevan dengan pemikirannya. Jadi dia tidak percaya dengan adanya makhluk yang menciptakan dia. Oke, cuplikannya bisa kalian lihat sebagai berikut. Definisi ateisme gua adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan atau kepercayaan apapun yang mengatakan bahwa ada sebuah pribadi yang menciptakan kita dengan segala macam sifat dan doktrinnya. Jadi sebenarnya gue menolak klaim tersebut aja gitu. Jadi gue merasa jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan untuk menjelaskan apa makna hidup ini, dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk dari berbagai macam kepercayaan itu tidak pernah bisa membuat gue yakin bahwa memang itu jawabannya. Oke, menurut saya Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga dalam salah satu hadis juga disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Jika Allah menghendaki, bisa saja manusia diciptakan dari unsur yang lain. Tentu sangatlah mudah bagi Allah, bisa saja menciptakan manusia dari unsur cahaya seperti malaikat atau dari api seperti bangsa iblis atau lain sebagainya. Tetapi justru manusia diciptakan dari tanah yang kita pijak setiap saat. Menurut pemahaman keislaman, kita tidaklah mungkin Allah ciptakan manusia berasal dari unsur tanah tanpa maksud dan rahasia tertentu. Luar biasanya, Allah juga menyebut penciptaan ini adalah sebaik-baiknya ciptaan. Itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Tin ayat keempat. Oke, dan juga selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua adalah tentang jika Tuhan itu ada, Tuhan tidak mungkin sepicik itu untuk mendahulukan yang percaya tapi tidak memberikan sumbangsi daripada yang tidak percaya tapi memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Juga videonya sebagai berikut. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Dan di satu sisi mungkin ada orang yang mungkin dia antara, gue nggak tahu ya dia ada atau enggak, tapi lebih memberikan sumbangsi dari sesuatu yang bisa diukur lah. Mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Gue rasa sih kalaupun Tuhan ada, dia tidak sepicik itu untuk lebih mengutamakan yang percaya tapi kosong. Lo paham kan maksud gue? Oke, dari pernyataan tersebut Tuhan tidak sepicik itu hanya memberikan surga hanya kepada orang-orang yang rajin ritual ibadah saja, tidak memiliki kontribusi perbuatan ke manusia dan untuk dunia. Artinya, jika Tuhan tidak sepicik itu, sebaliknya, tapi Tuhan akan lebih mendahulukan orang-orang yang memberikan kontribusi kemanusiaan dan kontribusi kepada dunia. Sebenarnya ini sudah ada sih di ajaran agama yang umatnya memang disuruh memberikan kontribusi ke manusia dan kepada alam dan dunia. Kayak setiap ajaran di dunia ini mengajarkan seperti itu.
Dan itu juga menjadi sindiran keras. Akan tetapi, pemuka agama lebih berfokus tentang doktrin dan formalitas ajaran atau kesakralan ritual ibadah, yang mendoktrin umat-umatnya seolah-olah eksistensi orang beragama cuma sibuk untuk ritual agama saja dan kayak tidak memikirkan dunia ini gitu. Jadi lebih ke dunia setelah ini. Dan juga berfokus membangun kefanatikan iman keagamaan yang banyak menciptakan human error dengan atas nama kesakralan tafsir agama, tapi melahirkan kerusakan-kerusakan dalam kehidupan sosial dan masyarakat gitu. Dan karena perbedaan agama menjadi perbedaan kehidupan bersosialisasi, bahkan berbeda pilih kasih dalam kebaikan serta pilih kasih terhadap keakraban bersosialisasi. Seperti itu ya. Dan yang ketiga juga ini tentang Coki yang menurut dia persentase kemungkinan dia benar dalam jika Tuhan itu ada dan tidak ada itu lebih besar daripada umat yang beragama. Jadi kayak menurut dia tuh lebih punya peluang benar daripada umat yang beragama. Jadi menurut dia punya 50% untuk benar, tetapi umat beragama karena di dunia ini ada lebih dari 4.000-an lebih agama. Jadi menurut dia setiap agama itu memiliki persentase yang cuma kayak 0,5% atau 0, berapa persen untuk agama atau Tuhan yang dia sembah itu benar. Oke, cuplikannya sebagai berikut. Karena buat gue ada yang namanya Pascal, istilah Pascal tuh, aduh gue lupa lagi nama istilahnya, yang dia mengatakan bukannya lebih menguntungkan kalau lo percaya Tuhan. Oh iya. Ada istilahnya gue lupa lagi namanya itu. Iya. Sebab kalau misalkan percaya, kalau percaya berarti nothing tulus nanti ke depannya. Betul. Tapi kalau tidak percaya, betul. Itu namanya ada Pascal itu ya. Gue lupa namanya Pascal, itu sebuah teori. Jadi pertanyaan yang lebih sederhananya adalah, jadi orang ateis itu dihadapkan pada sebuah pertaruhan. Kalau misalkan orang agamawannya ternyata benar, ya agamawannya santuy-santuy aja. Ya. Dan orang ateisnya yang kelimpungan karena misalkan kalau Tuhan ada berarti amarahnya, murkanya juga ada, termasuk nerakanya juga ada gitu kan. Betul. Itu sebenarnya bisa dijawab dengan dua hal sih. Poin yang pertama adalah ya kalau kita mau ngomong pertaruhan itu lebih susah orang yang beragama daripada orang yang ateis menurut gue. Oh iya. Karena agama itu sendiri aja variasinya tuh udah banyak. Ya misalnya contoh, gue nggak tahu apakah ini tepat atau tidak. Bilanglah agama di dunia ini ada 1 juta macam. 2.500. Thank you atas datanya. Bilanglah agamanya ada 2.500. Dengan Tuhannya yang tentunya lebih banyak lagi. Karena satu agama kan Tuhannya bisa lebih dari satu ya. Iya. Dengan Tuhannya lebih banyak lagi. Pertaruhan orang beragama itu lebih 0,00 untuk menemukan mana yang benar daripada saya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau Anda salah? Saya balik, bagaimana kalau Anda salah? Oh, jadi kalau ateis itu cuma 50-50. Yes. Ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Tapi kalau yang misalkan beragama 1 berbanding 2.500. Iya, dan bagaimana kalau ternyata Anda yang beragama ada di agama yang tanda kutip salah, dan setiap hari Anda hanya bikin Tuhan yang benar makin marah. Oke, itu juga termasuk termasuk dalam taruhan Pascal ya, atau Pascal gambling. Itu gagasan yang dikeluarkan oleh Blaise Pascal bahwa jika keberadaan Tuhan tidak dapat dipercayai, seorang harus bertaruh bahwa Tuhan itu ada, karena kita tidak akan kehilangan apapun jika kita hidup sesuai dengan perintahnya. Taruhan ini ada dalam karya dari Blaise Pascal. Dan juga menurut saya ini tidak relevan ya, karena di dalam Al-Quran juga ada tentang Nabi Ibrahim yang mencari siapa itu Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari Tuhannya dari malam hingga pagi, seperti jika malam dia melihat bintang dan berkata bahwa dia adalah Tuhannya, tapi ketika pagi bintang tersebut hilang. Jadi
eh, Nabi Ibrahim tidak seperti tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhannya. Dan setelah itu Nabi Ibrahim melihat matahari dan menyebutnya itu adalah Tuhannya. Tapi ketika malam matahari itu pun hilang. Dan juga Nabi Ibrahim juga melihat berhala-berhala yang disembah oleh keluarganya, tetapi Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa itu Tuhan. Dan sampai akhirnya Allah memberikan kepercayaan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah adalah Tuhan yang nyata tersebut. Jadi menurut saya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bahas di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.